Oke, sebentar. Oke. Mau langsung dimulai, Ibu Ivo, atau bagaimana? Ya, sebelumnya bolehkah kita, saya meminta salah satu dari teman-teman yang hadir di sini untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia silakan, ada Fikar, ada Pendeta Bosnon Sinaga, ada Iring Sitinjak, atau mungkin di sini Pak Salomo Siombing, boleh salah satu silakan yang bersedia. Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Atau apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Terdengar ya? Oke, Ya. oke. Bolehkah salah satu untuk membuka diskusi kita malam ini dengan doa? Saya minta kesediaan teman-teman dengan hormat. Baik, dengan Ibu Ah, Ipung, saya iya, Pendeta silakan. Torang Selaban. Oke, Baik, kita silakan Pak. berdoa. Tuhan, terima kasih buat momen yang indah ini, di malam hari ini. Kami boleh berkumpul lewat Zoom ini, sebagai untuk mengisi pengetahuan kami secara bersama dengan para peserta yang ada di grup ini, Tuhan. Adapun topik yang boleh kami terima dari Ibu Isabella dengan patologi disabilitas. Kiranya Tuhan yang berkati kami seluruhnya dan berikan roh hikmat, pengetahuan dari Ibu Isabella yang boleh mengantarkan pengetahuannya pada kami yang ada di grup ini. Khususnya sebagai host untuk kegiatan ini, kiranya Tuhan yang boleh bekerja atas dia, agar kami boleh memenuhi, mengikuti kegiatan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, oke. Kita tidak memperpanjang-panjang lagi ya. Saya persilakan Ibu Isabella untuk memulai presentasinya pengantar teologi disabilitas yang tentunya sangat pengetahuan ini sangat berguna bagi kita karena di dalam jemaat tidak semuanya jemaat dalam keadaan sempurna diberikan Tuhan, ada yang mereka berkekurangan secara fisik, yaitu kenal dengan istilah disabilitas. Semoga harapan kita melalui presentasi ini pengetahuan kita semakin bertambah untuk bisa melayani semua jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, dipersilakan Ibu Elizabeth. Terima kasih Ibu Ivo. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Hesron dan juga Jaringan Teolog Sumatera yang berinisiatif untuk membicarakan tentang teologi disabilitas. Dan seperti yang Ibu Ivo katakan tadi, ini adalah topik yang penting karena sebenarnya mau ada atau tidak ada anggota jemaat dengan disabilitas, gereja perlu belajar perspektif disabilitas, karena disabilitas adalah kondisi manusia. Dan semoga di malam hari ini, di waktu Indonesia, meskipun sudah agak larut, kita masih bisa sedikit memberikan tenaga dan perhatian untuk kita sama-sama belajar, dan mungkin nanti juga ada kesempatan untuk berdiskusi juga ya Bu Ivo. Semoga nanti kita juga bisa saling memperkaya pemahaman dan pengalaman kita tentang teologi disabilitas. Ketika bicara soal, ya, bagaimana Bu? Ya, silakan Ibu Oke. Isabel. Ya, bicara soal teologi disabilitas, disabilitas sendiri itu sebenarnya tidak ada satu kondisi. Yang ini disabilitas, yang itu bukan disabilitas. Bahkan ketika kita mungkin pernah mengisi daftar pertanyaan, disabilitasnya itu disabilitas apa? Apakah orang punya disabilitas kognitif misalnya, yang tidak terlihat secara kognitif dia punya disabilitas, tetapi secara fisik dia tidak terlihat mengalami disabilitas. Begitu juga orang yang mengalami disabilitas fisik,
belum tentu dia punya disabilitas kognitif atau disabilitas intelektual atau punya disabilitas visual. Jadi sebenarnya ketika bicara soal disabilitas, kita perlu tahu dulu jenis-jenis disabilitas itu apa saja. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, disabilitas itu tidak selalu soal apa yang terlihat secara fisik. Contohnya disabilitas intelektual. Mungkin terkait dengan intelektualitasnya, secara fisik terlihat seperti orang kebanyakan, tidak mengalami disabilitas. Atau disabilitas belajar. Banyak orang atau anak pada umumnya yang punya disabilitas belajar. Di sekolah seringkali dibilang ya kurang cerdas, atau mungkin yang paling tidak baik dibilang bodoh gitu ya, terbelakang. Padahal sebenarnya dia punya disabilitas, yaitu disabilitas belajar, namanya learning disability. Dan disabilitas itu tentu saja tidak terlihat. Orang cuman taunya ya dia kurang bisa belajar, kurang bisa nangkep, atau agak lambat gitu dalam belajar. Begitu juga dengan visual. Banyak orang yang menganggap pakai kacamata itu nggak disabilitas, tapi mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak lihat ibu bapak di sini bagaimana. Kalau dari definisi disabilitas, kalau kita masih menggunakan alat bantu untuk kita bisa berfungsi, sebenarnya kita mengalami disabilitas. Sama seperti orang dengan kursi roda yang menggunakan kursi roda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang menggunakan kacamata untuk bisa membaca, untuk bisa melihat, sebenarnya ya sama-sama disabilitas. Yang membedakan apa gitu kan, sama-sama membutuhkan alat bantu. Bahkan kalau seandainya ada di antara kita atau ada yang kita kenal orang menggunakan ring untuk jantung untuk bisa berfungsi, ya menurut definisi disabilitas orang tersebut juga mengalami disabilitas karena dia menggunakan alat bantu sehingga tubuhnya bisa berfungsi sama dengan yang lain. Jadi definisi disabilitas itu tidak pernah ada satu, dan kita perlu mengingat disabilitas itu ada banyak jenisnya. Jangan-jangan dari definisi itu kita tahu bahwa ada disabilitas yang tidak terlihat, dan kita sendiri pun sebenarnya jangan-jangan hidup dengan disabilitas, cuman kita tidak tahu selama ini. Tidak ada hierarki dalam disabilitas. Kalau seandainya kita melihat di gambar ini, ada seolah-olah ada piramida ya di atas, yang kotak segitiga biru itu orang menggunakan kursi roda, yang di tengah-tengah ada yang seperti menggunakan kaki palsu atau tidak memiliki lengan, tidak memiliki kaki, dan yang paling bawah itu seperti biasa aja, hanya satu yang kelihatan pakai tongkat gitu. Ibu Elizabeth, maaf, ini Ya. slide-nya belum bergerak ya? Oh, belum bergerak ya? Masih tulisannya pengantar teologi disabilitas ya. Oh, di saya sih sudah mau diulang dulu kali ya. Iya, mungkin Ya. tolong sekali lagi ya. Sebentar ya. Sepertinya ada sedikit kendala. Sekarang apakah terlihat? Iya, sudah terlihat. Iya, ini sudah oke, sudah bergerak. Oke. Yang ini sudah kelihatan ya. Jadi pembedaan yang tadi saya jelaskan, ada disabilitas kognitif, disabilitas fisik, disabilitas visual. Jadi ada banyak jenis disabilitas. Lalu kemudian ini hierarki yang tadi saya juga sudah jelaskan. Sebenarnya tidak ada hierarki dalam disabilitas. Bukan berarti orang yang menggunakan kursi roda itu lebih disabilitas dibandingkan orang yang menggunakan tongkat. Bahkan di sini kan ada terlihat
Orang yang tidak menggunakan alat bantu apa-apa, tubuhnya terlihat lengkap, tapi sebenarnya dia punya disabilitas yang tidak terlihat. Tidak ada pengalaman hidup yang lebih tinggi dari pengalaman hidup yang lain. Identitas dan pengalaman setiap orang sama validnya. Ketika bicara soal disabilitas, kita tidak perlu membuktikan yang lebih disabilitas itu yang harus kelihatan secara fisik. Kalau nggak kelihatan secara fisik, oh berarti masih kurang disabilitas gitu. Nah, dari studi disabilitas dikatakan tidak seperti itu. Perbedaan itu bukanlah hierarki. Disabilitas itu adalah sebuah spektrum ya, Ibu Bapak. Spektrum itu kan seperti gradasi, bukan pilihan disabilitas atau tidak disabilitas, bukan dikotomi antara A atau B gitu, tapi sebuah spektrum. Ada orang yang sangat terlihat disabilitasnya, ada yang tidak terlihat disabilitasnya tapi kondisinya sangat berat, ada yang terlihat sangat able, ada yang kadang-kadang dia able, kadang-kadang dia tidak able, tidak selalu terlihat disabilitas, tapi kadang-kadang disabilitas juga gitu. Karena disabilitas itu bicara paling tidak 3 hal. Abilitas, kemampuan fungsional. Yang kedua adalah barrier yang diciptakan oleh lingkungan. Seandainya orang dengan disabilitas yang contohnya ya yang menggunakan kursi roda, jika lingkungan sosialnya menyiapkan akses bis yang bisa digunakan oleh orang dengan kursi roda misalnya, maka orang yang menggunakan kursi roda bisa kemana saja, misalnya ke rumah sakit, ke pasar, ke sekolah, tanpa dia harus terhalang dengan kursi rodanya. Jadi masalahnya bukan soal karena dia menggunakan kursi roda maka dia tidak pergi ke sekolah atau dia tidak bisa pergi ke mall, tapi masyarakat kita tidak menyiapkan akses sehingga orang dengan kursi roda tidak bisa dengan mudah pergi kemana saja. Dengan begitu kita melihat bahwa disabilitas itu bukan hanya soal tubuh manusia saja, tapi bagaimana sistem sosial, infrastruktur itu yang menghambat. Makanya istilahnya yang di sini dipakai adalah barrier, penghambat orang dengan disabilitasnya untuk bisa berfungsi. Di dalam studi disabilitas ada analisa bahwa di masyarakat kita menciptakan standar normal. Semakin manusia dianggap mendekati standar normal, seandainya diimajinasikan yang paling atas ini puncaknya adalah standar normal, maka ia semakin menjadi manusia. Pada umumnya dari studi disabilitas ada hubungannya dengan studi ras, yang dianggap yang paling normal atau mungkin paling unggul adalah laki-laki kulit putih yang badannya tinggi, yang kelihatan kayak ganteng gitu ya, dan yang badannya atletis, yang cerdas secara intelektual. Nah, itu dianggapnya yang paling unggul sebagai manusia. Lalu kemudian bagaimana dengan perempuan atau perempuan yang bukan kulit putih, apalagi perempuan yang bukan kulit putih, disabilitas. Nah, itu udah pasti dianggapnya dalam standar normalitas masyarakat kita itu paling kurang normal. Kita bisa mungkin mengevaluasi diri ya selama ini ketika kita melihat diri sendiri atau orang di sekeliling kita, apakah kita mau menempatkan orang-orang tersebut di dalam box yang ini normal, yang ini tidak normal. Yang semakin kelihatan ganteng, cerdas, tubuhnya kelihatan lengkap itu dianggapnya paling normal, sedangkan yang lain yang tidak memenuhi kategori itu dianggapnya kurang normal. Maka saya mengajak kita untuk membingkai ulang disabilitas. Kalau seandainya pemahaman sebelumnya disabilitas itu dilihat dari perbedaan fisiologis, diagnosis, karena cedera atau kondisi bagian tubuh yang tidak berfungsi, orang tersebut dianggap kurang. Kayak mungkin kalau di Sumatera ada istilah ada kurang-kurangnya gitu ya, kayak nggak pas gitu. Itu dianggap perlu disembuhkan, dikasihani, dan perlu diakomodasi. Nah, yang mau ditawarkan adalah menurut Dr.
Amanda Krauss, lingkungan yang membuat seorang menjadi disabilitas karena desainnya. Jadi yang berubah itu adalah desain dari lingkungan yang selama ini hanya berdasarkan pengalaman tubuh orang tanpa disabilitas. Kalau seandainya dibayangkan sebuah lokasi ya, dari rumah kita masing-masing ke lokasi itu, misalnya di sekolah umum, mulai berangkat dari rumah sampai di sekolah, kira-kira bisa nggak orang dengan disabilitas pergi sendiri? Sedangkan orang yang tidak mengalami disabilitas, misalnya tidak menggunakan kursi roda, contoh ya, itu ada banyak sekali jenis disabilitas, tapi itu yang paling sering kali mudah kita identifikasi. Apakah dengan mudah seorang anak yang menggunakan kursi roda bisa sampai di sekolah? Kalau seandainya tidak, berarti masalahnya bukan di anak itu yang mengalami disabilitas. Masalahnya adalah lingkungan sosialnya, lingkungan arsitekturalnya yang membuat bahkan kenyamanan ya, stereotip, stigma, bisa aja kalau dia mau berangkat ke sekolah, fasilitasnya ada, tapi diledekin, diliatin, gitu, dicemooh. Nah, itu berarti yang masalah bukan orang dengan disabilitasnya, tetapi lingkungannya, desainnya. Nah, pemahaman sebelumnya juga adalah pribadi tersebut bermasalah. Sedangkan dari studi disabilitas yang lebih modern dikatakan bahwa yang bermasalah adalah lingkungannya, bukan pribadi dengan disabilitas yang menjadi masalah. Lalu pemahaman sebelumnya menjadi disabilitas karena kondisi tubuh fisik biologis yang tidak berfungsi. Untuk saat ini fokusnya adalah menjadi disabilitas seringkali karena desain dalam masyarakat. Seperti ada irisan ya dengan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya yang lain. Pemahaman yang sebelumnya lagi, akses bersifat individual, medis, karitatif, dan legal. Sedangkan untuk saat ini kita bisa bilang akses itu adalah hak hidup. Bayangkan kalau seandainya akses itu adalah hak hidup, sama dengan hak hidup lainnya untuk makan, untuk bisa bersekolah, mendapatkan pendidikan. Nah, jadi akses itu sudah menjadi sebuah kewajiban yang disiapkan, bukan lagi soal kalau ada orang dengan disabilitas baru kita siapkan. Kalau nggak ada, kita nggak perlu siapkan. Kalau seandainya itu sudah menjadi akses, mestinya mau ada atau tidak ada, sudah disiapkan karena itu adalah hak hidup. Bisa saja sewaktu-waktu orang dengan disabilitas datang ke gereja kita karena sudah disiapkan aksesnya. Istilah disabilitas dalam teologi disabilitas sebenarnya mengacu pada dua hal. Yang pertama, merujuk pada kelompok orang yang mengalami disabling condition yang diberikan label atau diagnosa disabilitas secara umum atau oleh para profesional. Nah, biasanya ini ada pengelompokan. Oh, ini kelompok orang dengan disabilitas. Di Indonesia masih ada istilah penyandang disabilitas, itu yang seringkali dipakai. Lalu yang kedua, istilah ini mengacu pada kondisi atau disabling condition yang dialami hampir setiap orang. Karena kerapuhan adalah natur dari seluruh ciptaan. Kalau seandainya kita mengingat, pernah nggak kita dalam hidup kita sakit? Dan mungkin nggak kita dalam kehidupan kita di masa yang akan datang juga mengalami sakit. Selama kita masih mungkin sakit, selama kita masih mungkin kecelakaan, dan selama kita masih menjadi manusia yang mungkin mati, maka kita juga masuk di dalam perspektif disabilitas. Tidak harus disabilitas itu soal diagnosa dulu dari dokter atau kelihatan dulu ada perubahan karena kecelakaan, tidak harus seperti itu. Tetapi dengan kita merengkuh kerapuhan kita sebagai manusia, dan itu adalah bagian kita dari ciptaan, kalau kita nggak rapuh, kita bukan lagi ciptaan, kita sudah menjadi pencipta yang sebenarnya juga justru dalam inkarnasi, nanti kita bisa diskusikan, Allah yang berinkarnasi juga menunjukkan dia menjadikan dirinya rapuh.
ada seorang teolog disabilitas yang bernama Deborah Kramer. Dia menyatakan pada saat tertentu tubuh manusia mampu, namun di saat yang lain tubuh manusia tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusia memang diciptakan dalam kondisi batas. Dia bercerita di dalam bukunya Disability and Christian Theology. Dia adalah seorang dosen di sekolah teologi. Di kampus dia terlihat biasa saja, tetapi dia punya kondisi di punggungnya yang kalau seandainya kambuh, dia bisa tiduran 2 minggu gitu, nggak bisa kemana-mana. Jadi dia hanya kerja di kamar. Nah, untuk kebanyakan orang mungkin itu tidak dilihat sebagai disabilitas, kan cuma 2 minggu aja. Tetapi secara teologis dimaknai bahwa setiap tubuh manusia pasti punya kondisi batasnya. Kalau direnungkan lagi mungkin Ibu Bapak mengingat ada kondisi batas kita masing-masing, entah itu secara fisik kelelahan, atau secara fisik sakit, atau juga secara mental ada saatnya kita merasa perlu untuk istirahat yang panjang gitu. Jadi itu sebenarnya direngkuh menurut Kramer sebagai kondisi ya kita sebagai manusia yang adalah ciptaan pasti memiliki kondisi batas, dan secara teologis itu adalah pengalaman hidup manusia yang perlu direngkuh, bukan justru ditolak. Aspek-aspek dalam teologi disabilitas paling tidak ada 3, tapi kita bisa menambahkan beberapa hal lainnya kalau misalnya ada pertanyaan. Pertama, kita perlu mengkritisi doktrin. Mungkin untuk beberapa orang mengkritisi doktrin ini agak sulit atau mungkin tanda kutip berbahaya, tapi di sisi yang lain justru kalau doktrin tidak dikritisi, kita berhenti melihat karya Tuhan yang terus-menerus perlu ditangkap pewahyuannya. Tuhan tidak pernah berhenti menyingkapkan dirinya, dan cara manusia untuk memahami Tuhan di dalam konteksnya masing-masing juga pasti ada perubahan-perubahan. Contohnya nanti kita bisa mengkritisi doktrin tentang Tuhan. Lalu yang kedua, membaca Alkitab non-ableist. Nah, mungkin ada yang pernah dengar istilah ableist atau mungkin belum. Nanti kita bisa bahas sedikit bagaimana caranya membaca Alkitab non-ableist. Lalu yang ketiga, mengevaluasi ibadah. Nah, evaluasi ibadah ini sangat penting karena teologi disabilitas itu paling banyak kelihatan bentuknya di dalam ibadah. Untuk berteologi disabilitas, paling tidak ada 3 tahap. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman orang dengan disabilitas. Berangkatnya selalu dari pengalaman tubuh manusia. Pengalaman sensorik, indrawi, apa yang dicecap, apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang bisa, apa yang tidak bisa, kemampuan-kemampuan spiritual yang bisa fokus bernyanyi, atau mungkin berdoa, atau mungkin yang menemani orang yang kesepian atau yang sedih. Nah, pengalaman-pengalaman itu sangat penting dalam teologi disabilitas. Jadi fokusnya adalah bagaimana pengalaman orang dengan disabilitas yang selama ini dianggap di-exclude atau diasingkan dalam kehidupan berteologi atau beribadah, tetapi kali ini didengarkan, direngkuh, dan bahkan memiliki posisi yang penting dalam kehidupan teologis. Lalu yang kedua, mulai kita membaca Alkitab, doktrin dilihat lagi, dan tradisi ibadah kita selama ini seperti apa, sehingga kita bisa mengkonstruksi teologi disabilitas. Teologi disabilitas itu, disclaimer dulu, tidak pernah ada satu. Setiap konteks memiliki teologi disabilitas yang mungkin saja berbeda. Contohnya waktu itu saya memberikan materi untuk teman-teman di daerah Toraja. Jadi ternyata di daerah Toraja orang yang memiliki anak dengan disabilitas justru dianggap spesial gitu. Mereka punya istilah tertentu gitu, karena hanya orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas itu hanya mereka yang dipercaya oleh pencipta untuk menanggung sesuatu yang
sulit, mungkin seperti itu ya bahasanya, atau saya juga bisa salah, tapi ada istilah tertentu gitu untuk mereka. Jadi malah justru dipuji kalau seandainya punya anak dengan disabilitas gitu, karena dipercaya gitu. Jadi setiap konteks itu berbeda-beda. Saya nggak tahu kalau seandainya di Sumatera mungkin kalau seandainya punya anak dengan disabilitas atau kita hidup dengan disabilitas, ada nggak istilah-istilah tertentu yang secara kultural digunakan untuk merujuk atau mengidentifikasi kondisi disabilitas. Apakah dilihat sebagai sikap yang negatif, diberikan stigma. Contohnya dalam kekristenan seringkali kita menghubungkan disabilitas dengan dosa, atau justru ada hikmat-hikmat lain dari kultur kita masing-masing yang bisa memberikan refleksi kondisi disabilitas dilihat sebagai kondisi yang berbeda. Kita belajar untuk mengkritisi doktrin, salah satunya adalah dari tulisan Nancy Island. Dia membangun kristologi kontekstual, terutama tentang doktrin Allah, makanya judulnya The Disabled God Toward a Liberatory Theology of Disability. Dia menyimbolisasi ulang Allah sebagai Allah dengan disabilitas, Allah bukan di luar disabilitas, seperti tidak ada hubungannya dengan disabilitas, atau untuk menyembuhkan, jadi ada pihak yang menyembuhkan, ada pihak yang disembuhkan, tetapi secara dalam berada di dalam pengalaman disabilitas itu sendiri. Allah adalah Allah dengan disabilitas, God is the disabled God, di dalam kondisi fisiknya dan di dalam eksklusi sosial yang dialaminya. Jadi menurut Nancy Island, orang dengan disabilitas ketika dieksklud dari komunitasnya, sebenarnya komunitas itu juga excluding Allah. Ketika mereka dihina oleh komunitasnya itu juga sedang menghina Allah. Nah, menurut saya, pengalaman ini adalah pengalaman validasi bahwa selama ini orang dengan disabilitas itu dianggap tidak bernilai di dalam komunitas, sehingga mereka bisa saja diperlakukan tidak baik tanpa komunitas itu merasa berdosa. Karena ya sudah, ya dianggap rendah dan inferior begitu saja. Doktrin manusia, contohnya adalah kita diciptakan di dalam gambar Allah. Apa sih artinya kita diciptakan di dalam gambar Allah? Apakah karena kemampuan kita untuk secara intelektual sangat cerdas? Apakah karena fitur fisik kita gitu? Misalnya kita ngelihat tubuh kita, apakah karena tubuh manusia yang dianggap sempurna, yang lengkap tubuhnya, atau justru pemahaman tentang gambar Allah itu ada di dalam penerimaan akan kerapuhan dan di dalam relasi. Kalau dari pendekatan Trinitas, kita tahu bahwa di dalam tiga pribadi Allah sangat relasional gitu, dan itu jadi model berelasi manusia di antara sesama manusia, sesama ciptaan, dan bersama dengan Allah. Dan konsekuensi dari relasi adalah kita saling bergantung satu sama lain. Kalau seandainya kita tidak bergantung sama satu sama lain, maka sebenarnya kita tidak berelasi. Mungkin hubungannya jadi seperti subjek-objek aja ya. Saya butuh apa dari kamu, saya menggunakan kamu, saya bisa mengeksploitasi kamu tanpa kamu merasa butuh saya, dan sebaliknya gitu. Jadi relasinya tidak setara, tapi lebih kepada eksploitatif. Nah, justru doktrin manusia bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan di dalam gambar Allah, yaitu Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kita bergantung sama satu sama lain. Di dalam kehidupan Yesus, kita diingatkan bahwa Yesus sendiri pun membutuhkan orang tuanya. Yesus sendiri pun menerima pertolongan dari murid-muridnya. Jadi bukan hanya Yesus yang memberi sesuatu ketika dia hidup, tapi dia juga diberi sesuatu. Dia juga bergantung kepada yang lain. Dan Yesus sendiri pun mengalami kerapuhan. Dia pun pernah marah, dia pun pernah sangat sedih, dia pun menyimpan luka di tubuhnya.
Mungkin ada yang pernah ingat cerita tentang tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh dengan bekas luka. Ini ada gambarnya. Ada yang ingat? Ini kira-kira siapa yang mencucukkan tangannya ke lambung Yesus? Thomas, Bu. Thomas ya. Dia bilang, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Dan kalau kita mengingat bahwa tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh yang dengan bekas luka pada lambungnya, maka tubuh kebangkitan yang mulia itu, yang dibilang tubuh kebangkitan itu tubuh mulia, justru bukan tubuh yang sempurna. Bukan tubuh yang ideal menurut standar normal di masyarakat, melainkan tubuh yang menyimpan bekas luka. Yesus sendiri ketika dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang justru menghilangkan bekas luka. Dan dia justru menunjukkan ini saya kepada murid-muridnya dengan identifikasi luka yang ada di tubuhnya. Dia tidak menghilangkan itu. Apa implikasi teologisnya dalam kehidupan kita secara teologis? Nancy Aislinn merefleksikan kisah Yesus yang tidak menghilangkan luka di bekas tombak di lambungnya dan juga di kedua tangannya, bekas dipaku, maka dia merefleksikan Allah yang kita sembah adalah Allah dengan disabilitas. Maka tidak ada batasan melihat orang dengan disabilitas di dalam gambar Allah, orang dengan disabilitas di dalam gambar Allah, dan seharusnya tidak ada hambatan bagi mereka untuk berpartisipasi di dalam kehidupan bergereja dan di dalam pemahaman teologis gereja. Jadi ada sedikit pergeseran ya, jadi bukan soal gereja mau berbuat baik kepada mereka, mengasihani, bukan mengasihani mereka, jadi kayak karitatif aja istilahnya, memberi gitu. Jadi kayak mungkin pernah ada yang tahu kita hanya mengingat orang dengan disabilitas di hari Natal atau hari Paskah, kita kunjungan ke tempat-tempat anak atau orang dengan disabilitas untuk membawakan makanan, membawakan uang gitu. Nah, justru dari perspektif teologi disabilitas kita diingatkan kembali kalau seandainya mereka hanya ada di tempat-tempat tertentu tetapi bukan bersama dengan kita, jangan-jangan kita secara berangsur-angsur dari dulu-dulu ya, bukan sekarang, dari dulu-dulu tabungannya membuat mereka tidak ada di dalam kehidupan gereja, mereka ada di tempat tertentu yang secara perlahan-lahan keluar dari kehidupan gerejawi. Padahal Allah sendiri di dalam tubuh Yesus adalah Allah yang dengan disabilitas. Luka itu, ketidaksempurnaan itu bukan sesuatu yang dihindari oleh Allah di dalam tubuh Yesus Kristus. Maka partisipasi orang dengan disabilitas dalam kehidupan bergereja itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita benar-benar percaya pada Tuhan yang berinkarnasi di dalam tubuh Yesus. Bagian selanjutnya membaca Alkitab non-ableist. Ada yang pernah dengar istilah curing atau healing? Jadi sebenarnya ada perbedaan antara curing dan healing. Curing lebih fokus kepada kesembuhan medis, sedangkan healing fokusnya adalah kesembuhan holistik. Kalau seandainya kita hanya fokus pada kesembuhan medis, misalnya gangguan penglihatan bisa jadi melihat, lalu menggunakan kursi roda bisa berjalan lagi, atau mungkin ukuran keberhasilan fokusnya pada tubuh biologis individu saja. Ya, mungkin kalau seandainya kita pernah mengingat kebaktian-kebaktian kesembuhan, jadi bukti kesembuhan itu hanya dilihat dari perubahan fungsi fisik saja. Sedangkan ada istilah lain yang disebut sebagai healing. Healing lebih kepada kesembuhan holistik. Tidak melulu hanya terlihat dari perubahan fisik, tetapi juga menunjukkan ada relasi yang rusak dengan keluarga, masyarakat, Tuhan dan diri sendiri, dan relasi itu bisa menjadi lebih baik gitu.
Dan ukuran keberhasilannya itu fokusnya pada pemulihan relasi di dalam komunitas. Saya mungkin mau bertanya kepada kita yang hadir di malam hari ini, apakah pernah dengar tentang seorang yang menghabiskan waktunya lama sekali di kuburan sampai katanya dia kemasukan roh jahat lalu diusir roh jahatnya dan masuk ke dalam dianggapnya diceritakan masuk ke babi gitu ya. Ada yang mengingat kisah itu? Ada. Ya, ada yang mengingat ya paling tidak. Kalau seandainya kita saya mau mengambil satu kisah itu, meskipun ada beberapa kisah lain di dalam Alkitab. Pertama, seandainya kita mengimajinasikan kisah itu, mungkin kita menganggap orang itu tidak mengalami disabilitas, tetapi kemasukan roh jahat. Oh, itu nggak masuk kategori disabilitas, itu roh jahat, beda gitu. Tetapi kalau mau fair, banyak sekali apa yang dianggap kemasukan roh jahat, mungkin saja dia punya kondisi mental. Mungkin saja dia mengalami depresi sehingga dia terisolasi dan dia butuh menyendiri gitu. Jadi kita perlu membuka kemungkinan ketika membaca teks Alkitab itu tidak ableist. Nah, istilah ableist tadi saya lupa jelaskan. Nanti kita akan balik lagi ke ableist. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa disabilitas itu bukan hanya yang terlihat, tetapi juga yang tidak terlihat. Kalau kita membayangkan orang yang tinggal di kuburan itu mengalami disabilitas tidak terlihat secara fisik, tetapi secara mental misalnya, lalu ketika Yesus melakukan praktik kesembuhan, dalam hal ini disimbolisasi dengan mengusir roh jahat, atau karena pada saat itu Yesus melakukan apa yang dimengerti oleh konteksnya ya. Kan Yesus selalu seperti itu, perumpamaan sekalipun itu kan untuk sekarang ini kalau kita literally mengambil perumpamaan kan nggak sesuai dengan konteks kehidupan kita sekarang. Tetapi Yesus selalu menggunakan perumpamaan sebagai cara dia mengajar sehingga relevan dengan kehidupan saat itu. Ketika dia berhasil mengusir roh jahat, yang dilakukan oleh orang itu pertama kali adalah pulang ke dalam komunitasnya. Kalau dari perspektif healing, bukan curing saja ya, ada relasi yang rusak yang tadinya dia sendirian terisolasi dari komunitas. Ketika Yesus membuat dia jadi sembuh, dia bisa pulang kembali ke keluarganya. Relasi yang tadinya rusak dipulihkan kembali. Mungkin dia yang tadinya tidak merasa berharga sehingga dia menyendiri, dia menjauh dari komunitasnya, dan itu artinya Yesus memulihkan relasinya dia dengan dirinya sendiri sehingga dia merasa cukup berharga untuk kembali kepada komunitasnya. Ada contoh teks lain, misalnya di Imamat 21. Nah, ini justru kritik sebenarnya ya. Kita agak mundur sedikit ke belakang, di Perjanjian Lama dibilang bahwa seorang imam harus yang tidak bercacat gitu, tidak yang terlihat matanya tidak buta dan tubuhnya lengkap, begitu seperti itu ya. Dan seringkali ini dijadikan alasan kenapa pendeta itu harus terlihat sempurna. Apakah memang seperti itu? Itu pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Nah, balik lagi ke healing di Lukas 5 ayat 18 sampai 26. Ketika ada orang yang dibawa oleh komunitasnya di atas tempat tidur lalu disembuhkan oleh teman-temannya, disembuhkan oleh Yesus tapi dibawa gitu ya oleh teman-temannya dari atas atap. Mungkin ada yang ingat, kita tahu bahwa ya kesembuhan itu membuat dia bisa mampu berelasi lagi dengan komunitasnya. Fokusnya bukan hanya soal di fisiknya saja, tetapi pertanyaannya adalah kenapa kesannya orang yang tadinya ada di tempat tidur yang dibawa karena dia mengalami disabilitas itu perlu dikasihani, sedangkan orang yang menolong dianggap sebagai pahlawan.
Apakah memang seperti itu? Kalau seandainya begitu kan perspektifnya ada yang lebih superior, ada yang lebih inferior. Contoh yang lain di Yohanes 5 ayat 14, ada pertanyaan, apakah kondisi disabilitas diakibatkan oleh dosa? Kalau seandainya ada yang mengingat teks ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kayaknya itu dikatakan kepada orang yang duduk di dekat kolam Bethesda dan dia lumpuh dan akhirnya dia disembuhkan dan dia bisa berjalan. Kalau seandainya kita melihat hanya soal dia tadi lumpuh dan kemudian bisa berjalan, kita lupa bahwa ketika dia bisa berjalan, dia pertama kali pergi adalah ke Bait Allah. Kita bisa memaknai bahwa ketika dia sembuh, bukan hanya soal tubuhnya saja, tetapi relasi dia dengan Allah yang mungkin tadinya punya pengalaman yang sulit karena dia tidak bisa ke Bait Allah, justru dipulihkan. Dia pertama kali pergi ke Bait Allah. Dan ini hal yang lain, itu soal healing ya. Tapi hal yang lain juga yang kita bisa gunakan untuk membaca Alkitab non-ableist dari Yohanes 9 ayat 1-3, ketika orang buta ditanya para murid bertanya kepada Tuhan, ada orang buta, ini dosa siapa? Lalu Tuhan bilang, bukan dosanya dan bukan dosa orang tuanya. Nah, dari beberapa teks yang kita baca, kita bisa menemukan ada kecenderungan teks-teks ini justru kita gunakan untuk diskriminasi orang-orang dengan disabilitas. Nah, istilah ableisme adalah diskriminasi terhadap orang-orang dengan disabilitas. Mungkin ada yang pernah dengar istilah rasisme ya. Rasisme kan diskriminasi berdasarkan ras. Atau seksisme, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan didiskriminasi atau laki-laki didiskriminasi. Atau ageisme, diskriminasi berdasarkan usia. Nah, dalam hal ini, dalam studi disabilitas ada yang namanya ableisme, diskriminasi berdasarkan kemampuan fisik atau kemampuan mental manusia gitu, dan diberikan label karena dosa, diberikan sikap perlu dikasihani, perlu disingkirkan. Nah, itu sebenarnya ableist. Maka kita ditolong untuk diperlengkapi membaca Alkitab supaya tidak ableist lagi. Kita akan masuk ke perspektif disabilitas. Ada dasar teologisnya. Untuk ibadah perspektif disabilitas tuh ada aspek kerapuhan, ada kesalingtergantungan, interdependency, ada spiritual gifts. Setiap orang punya karunia spiritual dan God's accommodation. Allah selalu mengakomodasi cara berelasi, cara berkomunikasi dengan setiap ciptaan. Pertama, vulnerability dulu, kerapuhan. Tadi di awal kita sempat menyinggung bahwa apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah makhluk yang saling bergantung, relasional, dan kita naturnya adalah kerapuhan, karena di dalam inkarnasi Allah, di dalam tubuh Yesus Kristus juga tidak menolak kerapuhan. Yesus sendiri menunjukkan dia membutuhkan orang lain, dia tidak menghilangkan bekas lukanya, bahkan tubuh kebangkitan yang mulia adalah tubuh kebangkitan yang broken, yang tidak sempurna. Jadi kita tidak perlu menolak kerapuhan kita, karena kerapuhan itu pun direngkuh dan dialami oleh Tuhan di dalam Yesus. Kemudian interdependensi, kesalingtergantungan. Konsekuensi dari kerapuhan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Tapi seringkali definisi kita butuh atau tidak butuh itu berdasarkan kemampuan. Padahal sebenarnya kalau diingat-ingat, orang-orang dengan disabilitas juga justru memberikan kontribusi yang sangat besar dalam masyarakat kita. Banyak penemuan-penemuan yang digunakan oleh orang
yang katanya tidak disabilitas juga itu hasil dari orang-orang dengan disabilitas. Bahkan orang-orang dengan disabilitas yang dianggap tidak mampu berbuat apa-apa, kalau ditanya sama orang tuanya atau sama saudaranya, ya kehidupannya dia itu sendiri pun sangat memberikan kehadiran cinta kasih Tuhan gitu, tanpa harus melakukan ini itu dulu gitu. Dan itu kan artinya dia juga bisa memberikan kehadiran yang menghadirkan cinta Tuhan di dalam kehidupan keluarganya atau temannya. Lalu spiritual gifts, kita memiliki banyak karunia spiritual, dan karunia spiritual itu tidak bisa dibatasi hanya dengan kondisi-kondisi yang dianggap normal. Karena spiritual gifts itu ada juga yang kemampuan mendengarkan, karena tidak semua orang mampu untuk mendengarkan ternyata, dan banyak orang dengan disabilitas yang mungkin secara fisik dia terlihat tidak lengkap, tetapi kemampuan mendengarkannya adalah karunia spiritual yang belum tentu dimiliki oleh orang yang katanya tidak mengalami disabilitas. Lalu God's accommodation, teori ini mengatakan bahwa Allah selalu mengakomodasi komunikasi dengan setiap ciptaan. Karena komunikasi dan relasi antara ciptaan dan Allah selalu dimulai dari Allah. Allah selalu sebagai inisiator. Konsekuensinya bukan soal kita harus bisa berdoa dulu baru Allah mendengarkan kita, bahkan sebelum kita berdoa pun Allah sudah berbicara kepada kita. Allah sudah menyentuh hati kita. Bukan karena kemampuan kita bisa berelasi dengan Allah, tapi karena cinta kasih Allah yang sudah duluan menjangkau hidup kita, maka kita bisa mampu merespons inisiatif Allah untuk berelasi dengan kita. Artinya kita tidak bisa membatasi bahwa komunikasi Allah hanya dengan bentuk berbicara, dengan bentuk kata-kata. Bisa saja Allah berelasi dengan setiap ciptaan di dalam keheningan, di dalam diam, tidak harus bisa ngomong dulu baru Allah berbicara dengan ciptaannya, tapi Tuhan juga bisa bicara dengan cara-cara lain, dan kita tidak bisa membatasi cara berelasi Tuhan dengan ciptaan. Allah selalu mengakomodasi. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan liturgi? Berdasarkan pemahaman teologis tadi ada 4. Yang pertama, memperhatikan partisipasi. Apakah di dalam ibadah kita sudah ada anggota jemaat dengan disabilitas? Karena seandainya pun tidak ada, pertanyaannya jangan-jangan mereka tidak mau, tidak berani, tidak takut, tidak nyaman untuk pergi beribadah. Jadi mereka seolah-olah tidak ada di gereja. Itu yang menjadi pertanyaan reflektif. Lalu memperhatikan kebutuhan khusus. Apakah kita mampu menyiapkan juru bahasa isyarat, atau mampukah kita menyiapkan bidang miring, atau mampukah kita menyiapkan pembisik untuk teman-teman anggota jemaat yang yang netra. Kalau yang tuli juru bahasa isyarat. Tapi misalnya anggota jemaat yang netra, kalau seandainya ada anggota jemaat yang dilatih untuk menjadi pembisik, dia bisa menjelaskan apa yang terjadi di mimbar. Kalau seandainya ada yang lagi menari, bagaimana menarinya, dan ada orang di sampingnya yang membisikkan gitu, tanpa dia harus melihat karena kondisi netranya. Lalu mempertimbangkan durasi untuk anggota jemaat yang hidup dengan autisme misalnya, tidak bisa beribadah panjang-panjang, apalagi kalau khotbahnya lama sekali gitu ya. Jangan-jangan khotbah yang panjang itu tidak merengkuh pengalaman orang dengan disabilitas, hanya orang yang tidak mengalami disabilitas yang punya kemampuan untuk memperhatikan khotbah begitu lama yang bisa mengikuti ibadah. Bayangkan dengan orang dengan disabilitas yang misalnya punya kemampuan memperhatikan, mendengarkan itu sangat pendek, kan kasihan gitu, dia akan sangat tersiksa. Dan kalau seandainya dia tersiksa, mungkin reaksinya akan berbeda dan dianggap juga itu membuat tidak nyaman gitu. Padahal kan sebenarnya itu adalah pengalaman manusia yang beragam, tidak semua manusia able, ada manusia yang mengalami disabilitas. Menyediakan konten yang tidak berpusat pada kemampuan memahami saja, tetapi juga merasa terlibat kehadiran cinta kasih. Tidak semua dalam ibadah
hanya soal mengerti. Karena pada dasarnya dalam teologi ibadah adalah bagaimana kita mengalami Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan. Kalau seandainya ibadah hanya soal mengerti saja, ya kita bisa lupa gitu. Tapi kalau seandainya kita mengalami cinta kasih Allah, rasanya itu akan tinggal di dalam tubuh kita. Perasaan diterima, perasaan dikasihi, perasaan tidak ditolak meskipun mengalami disabilitas, itu yang lebih penting daripada hafal semua ayat-ayat, tahu pemahaman konsep ini dan itu gitu. Jadi yang lebih utama justru adalah pengalaman beribadah, bukan hanya pemahaman saja, meskipun pemahaman adalah satu di antara banyak aspek di dalam ibadah. Lalu merayakan kerapuhan, ketidakpastian, ketidakteraturan, kemungkinan yang tidak dapat diprediksi. Kalau seandainya ada yang pernah ibadah dengan anak-anak dengan disabilitas, mungkin punya pengalaman tiba-tiba mereka nyanyi-nyanyi dengan kencang pada saat hening, atau mungkin mereka lari-lari di dalam ibadah. Kalau seandainya kita melihat itu sebagai pengganggu, pertanyaannya, jangan-jangan kita melihat Tuhan itu dengan memotret, kita mengkotakkan Tuhan di dalam keteraturan. Tuhan bisa kita atur gitu. Kenapa kita nggak melihat bahwa ini adalah rumahnya Tuhan dan Tuhan menerima siapa saja? Fokusnya kan di Tuhan, fokusnya bukan di kita. Karena Tuhan pun menciptakan mereka. Berarti dengan mereka bisa tiba-tiba berteriak, bisa tiba-tiba lari-lari, kenapa nggak dilihat itu bagian dari perayaan? Oh, Tuhan itu menciptakan kita begitu beragam, dan Tuhan kita itu memang bukan Tuhan yang bisa kita jinakkan gitu ya. Itu dibilang sama Stanley Hauerwas, kalau seandainya ada yang pernah dengar dan baca, dia seorang orang yang mendalami etika Kristen, dia bilang beribadah bersama dengan orang disabilitas intelektual menunjukkan kita bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bisa kita masukkan ke dalam kotak keteraturan, tetapi Tuhan yang sangat menerima perbedaan, berantakan, tidak teratur, dan itu menjadi tanda bahwa Tuhan itu lebih dari kita, mencintai lebih dari apa yang bisa kita imajinasikan. Kita bisa mengevaluasi ibadah, misalnya apakah sudah melibatkan semua sensor panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, perabaan. Kalau misalnya hanya berpusat kepada penglihatan saja atau pendengaran saja, jangan-jangan ada aspek lain yang bisa kita gunakan di dalam ibadah yang belum kita eksplor selama ini. Dan jangan-jangan dengan kita eksplor panca indera lain dalam ibadah, kita bisa menghadirkan ibadah yang merangkul perbedaan pengalaman tubuh gitu. Lalu doktrin teologinya apakah sudah tidak ableist, tidak diskriminatif, Allah yang tidak menolak kerapuhan ciptaan karena Allah sendiri di dalam Yesus Kristus tidak menolak kerapuhan. Apakah tafsiran teks narasi Alkitab sudah berperspektif disabilitas? Tadi kita sudah belajar bisa membedakan antara curing dan healing, bukan hanya sekadar kesembuhan medis tetapi juga kesembuhan yang holistik. Apakah jemaat yang hadir sudah mendapatkan pemahaman tentang disabilitas dan cara untuk beribadah bersama dengan jemaat dengan disabilitas? Karena meskipun yang pendeta atau penatua atau pembuat ibadahnya sudah punya perspektif disabilitas, tapi kalau anggota jemaatnya masih merendahkan dengan tatapan, masih mengejek, ya anggota jemaat tidak akan nyaman untuk beribadah bersama. Jadi pemahaman itu perlu untuk dibangun bersama-sama di dalam proses berjemaat. Persiapan ibadah dengan anggota jemaat disabilitas bukan untuk anggota jemaat dengan disabilitas. Ini mungkin akan lebih mudah dalam bahasa Inggris ya. Ini dengan, with, bukan untuk, bukan for gitu. Jadi kita mempersiapkan ibadah itu bersama-sama dengan mereka, bukan untuk mereka. Kalau seandainya untuk mereka, jadi kan ada yang hierarkis ya, ada yang lebih mampu dan mereka dianggap tidak mampu. Padahal
kalau seandainya beribadah, kita bisa bersama dengan mereka. Misalnya ada yang bertugas membaca Alkitab atau menjadi usher yang membagikan warta jemaat, yang menjambut jemaat ketika datang atau mengantarkan mereka untuk di tempat duduk yang kosong gitu, atau mungkin juga membawa persembahan. Itu kan berarti bersama dengan mereka, bukan untuk mereka. Kita bisa mulai dengan bertanya dan belajar dari dan dengan mereka. Kita bertanya apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang kita bisa sediakan untuk memfasilitasi ibadah yang membuat mereka nyaman. Sorry. Oke, cek. Ini tadi sudah. Jadi, kalau seandainya kita sudah bisa menginklusi, bukan lagi eksklusi, menjadikan mereka hanya objek yang dikunjungi ketika ada perayaan tahun liturgi saja, tetapi hidup bersama dengan mereka sehari-hari di dalam kehidupan gerejawi, bukan hanya di hari Minggu, bahkan ketika ada perkumpulan kaum ibu, kaum bapak, anak muda, kan orang dengan disabilitas itu kan nggak hanya di kategori usia tertentu ya, tetapi ada di setiap usia. Kalau seandainya mereka sudah terlibat dalam kehidupan berjemaat kita, maka kita berangkat dari inklusi ke belonging. Ada rasa aman, ada rasa dikasihi, ada rasa diinginkan. Karena seringkali mereka ada di tengah-tengah kita bersama mereka, tapi mereka sebenarnya tidak merasa aman. Dilihat dengan tatapan kasihan, dihina, dianggap karena dosa, baik orang tuanya atau dosanya sendiri, dan dianggap jadi beban, merasa tidak diinginkan, dianggap pengganggu. Nah, itu semua tidak menciptakan rasa belonging. Lalu yang kedua, kita berangkat dari inklusi ke justice, rasa keadilan. Bahwa selama ini kita perlu mengakui bahwa gereja melakukan diskriminasi terhadap orang-orang dengan disabilitas. Seringkali diskriminasi itu dibaluti dengan mengutip teks-teks yang memvalidasi pernyataan bahwa orang dengan disabilitas disebabkan oleh roh jahat, disebabkan oleh dosa, mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, itu semua yang dianggap sudah wajar di dalam kehidupan berjemaat sebenarnya adalah tindakan diskriminatif yang membuat orang dengan disabilitas lebih baik tidak ke gereja, atau mungkin orang tuanya atau keluarganya lebih baik tidak ke gereja karena merasa hidup aja udah berat gitu ya, dengan kondisi disabilitas di Indonesia udah berat, ditambah lagi dengan stigma-stigma dan dianggap jadi objek yang perlu dikasihani. Mungkin ada sebagian yang muak gitu, tidak semua orang tuh suka dikasihani, tidak semua orang nyaman dikasihani. Mereka butuh diterima ya sebagai manusia yang sama berharganya, tidak harus dilihat kasihan, perlu ditolong. Tidak semua orang butuh merasa dikasihani. Jadi kita perlu mengakui bahwa sebagai gereja secara sadar atau tidak sadar, berdasarkan pemahaman teologis, bahkan pembacaan Alkitab kita seringkali justru jadi diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas dan keluarganya. Terima kasih sudah mendengarkan, Ibu Bapak dan teman-teman. Kalau tertarik dengan konten teologi disabilitas lainnya, bisa follow di Teologi Disabilitas di Instagram, karena saya banyak membagikan bacaan-bacaan saya dan juga ada beberapa percakapan lewat live Instagram dengan orang-orang yang mendalami teologi disabilitas dari perspektif lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Isabel untuk presentasinya yang luar biasa. Ya, saat ini Ibu Isabel sedang menyelesaikan studi doktoral ya Bu ya, di Drew University Amerika. Terima kasih sudah berbagi dengan kita malam ini. Nah, teman-teman silakan dibuka ruang diskusi untuk kita. Ini sudah ada yang mulai di chat ya, mengenai istilah disabilitas. Ini tadi dari
Pak Salomo Sihombing ya. Jadi istilah disabilitas itu masih tetap dipergunakan gitu loh. Jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang istilah disabilitas ini dibandingkan dengan istilah yang diajukan oleh Profesor Joas itu adalah istilahnya disebut teologi kerapuhan. Mungkin bisa diberikan tanggapan, silakan Bu. Ya, istilah disabilitas ini istilah yang digunakan untuk saat ini di Indonesia secara formal untuk menggantikan kata cacat. Dan kata cacat tidak boleh digunakan lagi karena dianggap degradasi nilai gitu. Cacat seperti barang ya, barang hasil dari pabrik, oh ada yang cacat nih karena tidak sempurna. Padahal manusia kan bukan barang cetakan pabrik gitu. Jadi istilah itu tidak digunakan. Istilah yang sering kali digunakan juga adalah tuna. Tuna kalau seandainya dilihat di kamus bahasa Indonesia itu artinya afkir. Mirip dengan yang tadi, afkir itu kayak barang gagal. Ya, cetakan misalnya ada sepatu Nike gitu kan, barang afkirnya dari pabrik dijual murah. Nah, seperti itu tuna itu sebenarnya seperti itu dan itu tidak lagi digunakan. Makanya tadi saya pakai istilah teman-teman tuli gitu daripada teman-teman tunarungu karena tunarungu itu istilah yang tidak diterima oleh komunitas tuli. Mereka memilih istilah tuli gitu. Saya tuli gitu. Lalu ada istilah differently able. Pernah kan mampu tapi dengan cara yang berbeda atau difabel gitu. Nah, istilah itu secara niatnya baik untuk mengatakan bahwa kita semua mampu tapi caranya aja beda. Tetapi kurang punya power untuk advokasi. Karena setiap istilah yang dipilih itu punya political power ya. Istilah disabilitas itu digunakan secara internasional dalam bahasa Inggris, misalnya disability. Bukan differently able. Jadi para advokat, para aktivis, para akademisi bersepakat bahwa istilah disabilitas tetap digunakan justru untuk menunjukkan istilah disabilitas bukan istilah yang negatif atau buruk. Kita melihat kata disabilitas dengan cahaya yang berbeda. It's okay gitu. It's okay mengatakan saya orang dengan disabilitas dan saya tidak perlu malu. Bahkan ketika kamu mengatakan saya disabilitas, saya tidak perlu merasa direndahkan karena disabilitas itu bentuk pengakuan pertama bahwa kondisi tubuh saya berbeda, yang kedua ada hak-hak saya yang selama ini tidak dipenuhi oleh masyarakat sehingga saya akan terus mengusahakan bersama dengan komunitas saya supaya hak-hak saya sebagai manusia dipenuhi. Tadi kan kalau dari perspektif hambatan-hambatan dari lingkungan, ya orang jadi disable gara-gara lingkungannya, dia jadi tidak bisa pergi ke sana-sini karena semuanya fasilitasnya hanya untuk orang yang tidak disabilitas gitu. Jadi itu sebuah kritik, justru istilah itu tetap dipakai sebagai pengingat terus-menerus bahwa kita membuat kelompok tertentu jadi disable karena desain masyarakat kita. Pak Yoas menggunakan istilah teologi kerapuhan, itu memang ada irisannya dengan teologi disabilitas. Tetapi disabilitas adalah bagian dari teologi kerapuhan, mungkin bisa dibilang begitu. Karena semua yang dikatakan dalam teologi kerapuhan itu memperkuat argumentasi teologi disabilitas bahwa kita semua diciptakan dengan kondisi batas. Kita semua saling bergantung, kita bergantung sama Tuhan, kita bergantung dengan ciptaan lain gitu. Dan tidak apa-apa, bahkan di dalam Allah sendiri pun ada kerapuhan gitu. Jadi ya ada irisannya tetapi berbeda karena secara spesifik teologi disabilitas istilahnya aja mengadvokasi kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai disabilitas. Begitu. Ya, semoga ini bisa menjawab Pak Salomo Sihombing tadi ya, yang sudah memberikan pertanyaan di chat room tadi. Nah, selanjutnya ini ada yang sudah raise hand, silakan. Saya nggak bisa baca namanya karena hanya muncul nomor 456540. Mungkin nomor PIN ATM ini ya Pak ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, ya. Kedengaran suara Silakan. saya Bu? Suaranya kedengaran, cuman gambarnya nggak kelihatan Pak. Oh ya, Siapa namanya ya Pak ya? nama saya Ekel. Mungkin karena sinyal saya di sini agak kurang Bu, jadi saya izin close kamera ya.
nggak Ya, apa-apa ya? oke, silakan Pak Ikel ya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin penjelasan dari Ibu Isabella tadi cukup membantu dalam memberi edukasi dalam memahami disabilitas. Tapi saya juga memiliki keresahan dan juga memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama, mungkin kerentanannya adalah dalam budaya kita, terkhusus dalam budaya kami, budaya Karo, itu orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau dari lahirnya mungkin sudah memiliki pengalaman disabilitas itu dianggap sebagai dosa orang tua. Dosa orang tua yang pertama, yang kedua bahkan eh, tidak jarang juga di jemaat beberapa kali itu ketika anak yang baru lahir atau dalam perkembangannya itu lahirnya sehat, dalam perkembangannya mengalami pengalaman-pengalaman disabilitas, itu bahkan tidak jarang juga dibawa ke dalam pengobatan tradisional. Karena orang tua takut bahwa kecacat ataupun disabilitas itu menjadi momok menakutkan bagi keluarga. Nah, ini mungkin yang pertama pengalaman ini bagaimana menurut Ibu Isabella mungkin dari segi teoritis dan segi teologis kita sudah memahaminya, mungkin dari dasar-dasar teologis dan tafsiran mungkin kita sudah paham itu. Namun bagaimana menurut Ibu cara kita untuk mengedukasi, yang pertama mengedukasi jemaat, terkhusus kalau dalam budaya pasti budaya ini yang perlu dicerahkan atau ditransformatif untuk melihat bahwa disabilitas ini sebagai sebuah spiritual gift. Nah, itu yang pertama mungkin pertanyaan saya. Baru yang kedua adalah kemarin mungkin Ibu kenal Prof. Tabita juga mengkhotbahkan mengenai dalam pidato ilmiahnya adalah hospitality and inclusion. Dan beliau mengatakan bahwa kerentanan kita sebagai orang Kristen, terkhusus jemaat, adalah belajar untuk peka. Artinya belajar untuk peka terhadap kekurangan atau kerapuhan yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita yang memiliki disabilitas itu, dia mengarahkan langsung kepada mungkin ada yayasan disabilitas atau rumah disabilitas dan lain-lain, sehingga kita tidak merasa include atau termasuk di dalam jemaat kita ataupun keluarga kita. Mungkin itu yang menjadi khotbah atau pidato ilmiah beliau. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Kerentanannya adalah bagaimana keluarga-keluarga Kristen, terkhusus jemaat juga, bagaimana mereka bisa menerima yang disabilitas itu dalam keluarga mereka atau jemaat, jikalau mereka tidak mendapatkan edukatif ataupun seperti kalau beliau bilang itu seperti kurikulum. Bagaimana cara memberdayakan keluarga ataupun jemaat kita itu biar merasa termasuk di dalam keluarga Allah. Artinya, oke, kita terima mereka disabilitas, tapi setelah kita terima, namun kita tidak berdayakan dia. Artinya bukan hanya sekedar untuk memfasilitasi mereka dengan Alkitab Braille ataupun bahasa isyarat dan lain-lain, tapi bagaimana memberdayakan yang disabilitas ini untuk bisa berperan dalam gereja ataupun dalam lingkungan masyarakat. Saya ngambil skop kecilnya itu di gereja. Mungkin bagaimana saran Ibu ataupun pengalaman Ibu mengenai pemberdayaan itu, baru mungkin itu saja dari saya dulu untuk Ibu Isabella dan Ibu host Bu Ipo. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, silakan Bu Isabel. Terima kasih Pak Ekel. Tadi Pak Ekel ya namanya ya? Ya, Ikel. Oh iya, Bu. Ya. Ikal. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, terhadap budaya yang bisa dibilang melanggengkan diskriminasi ya. Jadi jatuhnya dengan pemahaman bahwa karena dosa lalu dibawa ke tempat pengobatan tradisional begitu. Karena saya tidak punya pengalaman langsung seperti itu, meskipun saya orang Karo juga, tapi saya tidak punya pengalaman di jemaat dan saya tidak punya pengalaman langsung mungkin yang Pak Ikel hadapi. Ya,
Yang pertama, kita perlu menghargai pengalaman orang tuanya dan mereka yang mengalami disabilitas. Karena jangan sampai kita jadi pihak luar yang menggurui. Mereka yang hidup dengan kondisi itu sebenarnya juga punya pengetahuan dan pengalaman bagaimana mereka memaknainya. Meskipun mungkin tidak selalu cocok dengan apa yang kita pelajari tentang teologi disabilitas misalnya. Karena dari teologi disabilitas kita justru dibuat hati-hati untuk tidak langsung judge mereka yang punya cara-cara sendiri untuk menghadapi disabilitasnya. Contohnya dengan pergi ke tempat berobat tradisional gitu. Tapi di sisi yang lain justru kita bisa mendampingi dan membantu melihat bahwa itu adalah salah satu cara untuk memperoleh kesembuhan yang holistik. Jadi melampaui curing, tadi kan di awal kita melihat ada perbedaan ya antara kesembuhan medis dan kesembuhan holistik. Dengan kita tidak judge dan kita tetap menemani apa yang dibutuhkan, kita bisa secara tidak langsung menunjukkan kesembuhan itu bukan soal yang tadinya kamu terlihat tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan, bukan. Tetapi kami sebagai pendeta misalnya tetap menemani kamu dalam langkah apapun yang kamu lakukan, mau berhasil atau nggak berhasil, pengobatan tradisionalnya kami ada bersama kamu tetap diterima, mau itu berhasil atau tidak, kami tidak menghakimi. Bukan justru menambah beban dengan bilang, oh nggak seharusnya gitu. Jadi memang harus, kalau tadi kata Bu Tabita, peka, salah satunya adalah peka dengan sensitivitas kultural setiap orang. Nggak bisa serta-merta yang ini salah atau benar. Tapi di sisi yang lain kita bisa menunjukkan bahwa ada loh alternatif memaknai disabilitas tanpa harus menolak mentah-mentah apa yang mereka pahami dan mereka pilih. Tuh, itu yang saya imajinasikan, tetapi bagaimana menghadapinya mungkin Pak Ekel yang lebih tahu ya. Cuman saya mengingatkan jangan sampai kita justru diskriminasi dalam bentuk kita jadi merasa lebih tahu tentang kondisi disabilitas daripada orang yang mengalami langsung gitu. Jangan-jangan itu cara mereka untuk memaknai relasinya dia dengan Tuhan lewat obat tradisional, dia ngerasa Tuhan menolong dia gitu. Tapi fokusnya jangan sampai di medis saja, tetapi relasi dia dengan Tuhan, relasi dia dengan sesama, tidak di stigma, tidak dijudge, tetap diterima, mau dia berhasil atau enggak. Karena jangan-jangan gereja bilang gini, kalau disabilitas jangan bawa ke pengobatan tradisional. Terus seandainya mereka tetap bawa, terus gereja bilang, tuh kan udah dibilang nggak berhasil kan, gitu. Jadi ya itu kan jadi fokusnya soal ego gereja aja, proud-nya aja, bukan soal cinta kasih Tuhan yang dihadirkan lagi. Itu soal pembuktian benar salah aja. Padahal teologi disabilitas itu bukan soal benar salah, tapi bisa nggak kita membuat komunitas kita ini komunitas yang menerima dan menghadirkan cinta kasih. Gitu. Lalu yang kedua, pemberdayaan. Tadi ada satu metode yang saya tawarkan adalah bukan untuk orang dengan disabilitas, tetapi bersama dengan orang dengan disabilitas. Artinya justru kita bertanya dulu sama mereka, kira-kira dengan kehidupan gereja saat ini yang mungkin belum inklusi, kamu butuhnya apa? Kamu maunya berkontribusi apa di dalam kehidupan gereja? Jadi inisiatifnya benar datang dari kita untuk menawarkan, membuka diri, tetapi untuk memutuskan apa yang bisa dilakukan, kita bisa justru nanya dari mereka. Kita tidak harus jadi pihak yang tahu semua hal, karena mereka sudah punya pengetahuan dan mereka hidup dengan kondisi disabilitas, jadi mereka lebih tahu apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka bisa kontribusikan di dalam kehidupan gereja. Seringkali masalahnya bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi insecure, merasa tidak percaya diri. Dan itu kan hasil dari diskriminasi yang begitu lama ya, sehingga orang dengan disabilitas ngerasa dia nggak mampu lagi gitu, karena aku bisanya apa, aku nggak bisa apa-apa gitu. Padahal sebenarnya dia tahu dia bisa.
Nah, membangun rasa percaya diri itu butuh kepekaan, butuh ditemani, dan pelan-pelan kita bisa membuat dia percaya bahwa dia sebenarnya mampu untuk berkontribusi. Lebih kepada kerendahan hati untuk mengakui kita nggak tahu semua hal, bahkan disabilitas saja ada banyak jenisnya. Saya aja kalau ditanya belum tentu tahu semua jenis disabilitas ya. Ada spesialisasi khusus Down syndrome, spesialisasi khusus autisme, spesialisasi khusus misalnya bipolar, atau mungkin fisik lainnya, misalnya netra, tuli, semuanya, itu studinya khusus-khusus spesial gitu. Kita nggak mungkin bisa ngerti semua, tapi selalu ada mereka yang punya pengalaman tubuhnya yang bisa kita tanya. Mereka jadi yang ahli, jadi expert dalam hal itu, bukan kita justru, tapi mereka, kita bisa tanya sama mereka. Dan itu kan justru poin utama dari interdependence, kesaling tergantungan. Kita tidak harus selalu jadi tempat bergantung orang dengan disabilitas, kita pun bisa bergantung dari mereka dalam hal apa yang perlu kita tahu tentang kondisi mereka. Kita kan bergantung sama mereka, kita nggak tahu gitu, kita terbatas. Semoga sedikit memberikan insight ya. Ya, jadi tanpa disadari sebenarnya karena kurangnya edukasi sehingga terbangunlah jurang dalam memandang orang-orang yang disabilitas, padahal yang memandangnya justru adalah orang yang disabilitas juga ya. Oke, mungkin ada tanggapan atau masukan, mungkin ada suatu bangunan teologis yang lain setelah penjelasan dari Ibu Isabella. Silakan teman-teman. Tentunya diskusi ini akan membangun sebuah pemahaman yang lebih baik dalam memandang disabilitas di dalam persekutuan gereja kita masing-masing. Tadi ini ada di satu. kolom Oh ya, chat-nya masih ada. Tadi di masih kolom ada chat-nya nih. ada satu. Ya. Oh ya, ada satu lagi dari Ibu Satriana mengenai perjamuan kudus kepada disabilitas ya. Mengingat dalam Gereja Lutheran di Indonesia, orang yang menerima perjamuan kudus harus melalui masa katekisasi. Ya, bagaimana tanggapan Ibu Isabel dengan ini? Ya, jadi soal katekisasi ini juga antara rumit dan simple. Simpelnya adalah kita tahu bahwa katekisasi itu adalah proses inisiasi, proses kita mengakui bahwa mereka menjadi bagian komunitas beriman dewasa gitu ya intinya. Tapi sulit juga karena diisi dengan berbagai syarat-syarat yang seringkali mustahil bagi orang dengan disabilitas tertentu. Mungkin untuk disabilitas fisik masih bisa mengikrarkan pengakuan iman, tapi untuk disabilitas intelektual, apalagi yang golongannya berat, kadang untuk verbal ngobrol biasa aja nggak bisa gitu ya. Mereka berkomunikasinya ya dengan tatapan mata, dengan sentuhan, nggak ngomong sama sekali secara verbal. Apakah dengan begitu mereka tidak punya hak sebagai anggota jemaat, dibuat merasa kita tidak menolak dan dia direngkuh dan diterima apa adanya? Justru pertanyaannya adalah di soal katekisasinya. Apakah katekisasinya justru excluding pengalaman tubuh orang dengan disabilitas? Katekisasi yang selama ini dipakai dan dipertahankan hanya berdasarkan pengalaman tubuh orang yang tidak mengalami disabilitas. Padahal kan Tuhan menciptakan bukan satu pengalaman tubuh saja. Dan pengakuan iman tidak hanya seharusnya dibatasi dari kata-kata. Pengakuan iman bisa juga lewat tarian, gerak tubuh, lewat kesungguhan hati, bisa lewat nyanyian, tidak harus dengan hafalan-hafalan tertentu, dan seringkali lewat tarian itu sangat menyentuh gitu ya, yang artistik lewat lukisan gitu. Karena tidak semua orang cara berelasi berkomunikasinya lewat verbal dan lewat intelektual. Ada orang berkomunikasinya lewat sentuhan tubuh, lewat ekspresi seni, lewat gerakan tubuh, dan itu semua juga bisa jadi cara kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan.
Memang tantangannya, apakah gereja sudah mau cukup rendah hati mengakui dosanya, kalau boleh dibilang begitu, karena kita diskriminatif dan kita tahu sebagai gereja diskriminasi adalah bentuk kekerasan dan kita tidak mau jadi gereja yang melanggengkan kekerasan. Tapi di sisi yang lain, kita sangat berpegang teguh pada identitas. Takutnya kalau kita mengubah, kita jadi kerasa bingung, kita siapa ini sebagai gereja. Dan kita kan butuh rasa nyaman, secure gitu. Kalau yang pasti-pasti itu kan membuat kita nyaman. Tapi kalau ada perubahan membuat kita masuk ke masa-masa ini apa ini gitu kan? Apakah masih Lutheran? Contoh aja. Apakah masih Lutheran kalau udah pengakuan imannya untuk orang dengan disabilitas ketika katekisasi bisa lewat tarian? Jangan-jangan kita kehilangan identitas Lutherannya. Padahal kalau dicari lagi dari tradisi Luther, Martin Luther sendiri, dia punya tulisan-tulisan yang menyinggung tentang orang-orang dengan disabilitas, anak dengan disabilitas, seperti apa. Dicarilah tradisi masing-masing. Kalau misalnya Calvin, cari tulisan Calvin, dan kita punya dasar teologis yang kuat. Gitu. Jadi justru bukan sekadar mengubah tanpa dasar teologis, kita bisa mencari lagi, menggali lagi dasar teologis yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi apa yang selama ini sudah dianggap wajar di dalam cara katekisasi. Ya, baik. Ini ada satu tanggapan dari Ibu Rim Saragi. Jadi katanya, jadi bisa disebut bahwa ibadah yang tidak menyediakan ruang dan tempat bagi orang-orang disabilitas adalah ibadah yang disabilitas. Apalagi di gereja-gereja suku di Sumatera yang stigma negatif terhadap orang disabilitas. Nah, di tempat Ibu Bella ada tidak gereja yang ramah disabilitas saat ini ya, domisili Ibu sekarang, dalam konten ibadahnya? Sekarang saya tinggalnya di Madison, dan dekat sini ada gereja Metodis, dan di pengakuan imannya justru sangat terbuka dengan siapa saja, dan dia terbuka untuk anak-anak juga. Anak-anak jadi kalau ibadah bisa di depan, bisa jalan-jalan, nggak ada yang marah-marahin, aduh jangan di depan gitu, ada yang lagi khotbah, nggak ada yang seperti itu. Jadi justru dirayakan gitu, oh ada anak-anak, bukankah Tuhan juga bilang jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku, kenapa harus dihalang-halangi gitu kan oleh pendeta atau siapapun itu gitu. Terus untuk ruang ibadahnya, mereka bisa akses untuk kursi roda, bisa masuk. Dan di beberapa gereja ada bahasa isyaratnya, juru bahasa isyaratnya. Tapi kayaknya nggak hanya di sini. Di Indonesia juga banyak kalau lihat ibadah online, banyak yang sudah ada juru bahasa isyaratnya gitu. Ya, menarik sekali ya Bu Isabella ya. Silakan dari rekan-rekan yang lain ada yang berikan tanggapan? Saya berbagi pengalaman bisa ya. Iya, silakan. Tapi ini di gereja Lutheran Amerika sih. Jadi hanya satu dimensi aja yang mau saya share, bahwa dalam doa syafaat itu ada jawaban, ada respon ya dari jemaat. Kan biasanya itu diawali oleh pendoa, dia katakan ya Tuhan begitu, baru dijawab oleh jemaat biasanya dengan dengarkanlah kami. Gitu. Tapi kemudian diganti menjadi ya Tuhan, seharusnya yang normal itu yang biasa ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Tapi karena mereka concern dengan Allah yang kepada mereka yang tidak bisa mendengar, lalu diganti dengan ya Allah terimalah doa kami. Jadi kata dengar itu tidak berlaku untuk semua orang, tidak terlalu inklusif gitu. Jadi diganti menjadi ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Gitu aja Bu. Terima kasih. Ya, ada penyesuaian dalam kalimat-kalimat kata ibadah ya untuk penerimaan bagi semua orang dalam beribadah. Silakan ada yang lain? Ini diskusi yang sangat menarik ya bagi kita semua, membuka sebuah pemahaman baru dalam menerima semua orang itu sama gitu di hadapan Tuhan.
Mau berbagi Bu Ivo? Ya, silakan. Silakan. Baik. Nah, saya mau berbagi. Saya nggak tahu ya kalau kayaknya GBKP juga punya ini nggak sih, punya lembaga ya untuk yang khusus disabilitas sampai di daerah Kabanjahe apa gitu ya. Dan GKPS, saya dari GKPS, ada namanya lembaga 2015 baru berdiri tentang rehabilitasi berbasis masyarakat. Dan ini khusus untuk apa ya, sosialisasi kepada orang tua sebenarnya, teman kepada keluarga-keluarga yang ada di GKPS, yang bahkan mereka ketika punya anak disabilitas disembunyiin, ditutup-tutupin gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk mensosialisasi bahwasanya itu bukan kutukan, itu bukan hukuman dari Tuhan, bahwasanya segala sesuatu yang sudah ditetapkan begini ya harus bisa disyukur, dan segala sesuatunya itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan itu tadi image of God itu kan banyak orang yang menganggap image of God itu adalah gambar yang sempurna gitu ya, yang perfect, yang ideal gitu kan. Ya, tapi ternyata dari penjelasan Ibu Bella tadi, ternyata ya wajah Allah ya nggak seseganteng-ganteng itu juga gitu kan. Ternyata wajah Allah juga, wajah orang-orang yang Down syndrome juga itu adalah wajah Allah kan begitu. Nah, itu menarik juga bahwasanya Tuhan ataupun Yesus dalam fisiknya itu yang naik ke surga itu adalah tubuh yang disabilitas, yang punya cacat di tangan, di kaki, dan juga di lambungnya begitu. Jadi menurut saya perlu sekali bahwasanya gereja-gereja, apalagi kita gereja-gereja suku itu benar-benar mensosialisasi tentang pemahaman ataupun mindsetnya jemaat yang masih menganggap stigma itu ya, yang negatif banget, kalau ada anak yang cacat, ada anak yang begini, itu adalah hukuman dan malu, itu aib gitu kan. Bahkan saya sendiri yang -5 gitu, saya merasa ya saya disabilitas juga kan gitu. Mata saya nggak normal gitu ya. Nah, mungkin itu aja kali tanggapan untuk dulu. Saya nggak tahu kalau gereja-gereja lain apakah sudah sampai ke sana gitu melakukan diakonianya atau seperti apa gitu. Tapi enggak, saya tahunya GBKP dan GKPS itu udah punya lembaga sendiri untuk khusus. Tapi sekali lagi untuk konten ibadah masih belum ya. Bahkan untuk online pun kayaknya di Indonesia GKI ataupun beberapa gereja yang masih pakai bahasa isyarat. Nah, kalau nggak ada ibadah online, saya nggak tahu apakah masih ada di dalam ruang gerejanya atau enggak gitu ya, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya sudah mulai ada usaha-usaha ke arah sana, tapi belum menyeluruh ya, karena masih kurangnya pemahaman. Silakan, ada tanggapan dari yang lain? Saya pertanyaan. Ya, ya. Ya, silakan. Bagaimana ya kita menghadapi penekanan teologis yang sifatnya sangat mengagungkan mujizat, terutama teks-teks perjanjian baru, mana Roma Injil ya, kisah tentang Yesus, cerita tentang Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang tuli. Lalu kemudian teks-teks begini dipergunakan untuk menyatakan bahwa orang harus sembuh dari segala disabilitasnya. Kalau tidak sembuh berarti kurang beriman, karena hanya oleh imanlah kamu diselamatkan katanya. Ya, karena oleh iman kamu menjadi sembuh katanya. Kalau tidak sembuh berarti tidak beriman gitu. Nah, bagaimana kita kira-kira menyikapi teks begini dan penekanan teologi yang mengagungkan mujizat? Terima kasih, Bu. Sudah bisa saya respons, Ibu Ivo, atau mau ada yang lain dulu? Ya, boleh langsung saja. Oke. Yang pertama mungkin kita bisa pakai tools curing sama healing. Tadi kan sudah ada pembedaan antara curing dan healing. Jadi mujizat itu kita tidak hanya melihat mujizat ketika orang yang secara fisik misalnya buta lalu melihat gitu. Tapi kita bisa melihat juga mujizat dari perspektif orang yang tadinya nggak mau ke gereja, tapi sekarang tergerak hatinya, tersentuh hatinya untuk mau ke gereja dan mau misalnya membaca Alkitab dengan braille gitu. Itu kan mujizat juga, perubahan hati dari yang tadinya tidak mau bersama dengan komunitas, tapi relasinya pulih gitu. Bukan hanya kesembuhan medis, tapi kesembuhan pemulihan relasi, itu juga adalah bentuk mujizat. Jadi betul dibilang itu pengagungan mujizat, tapi mujizat yang seperti apa dulu? Kita bisa melihat bentuk mujizat tuh bukan hanya soal yang fisik, tapi ada bentuk mujizat lain. Atau mungkin seorang yang mengalami depresi misalnya,
mujizat itu bukan soal dia tidak mengalami depresi lagi, tetapi dia yang tadinya sendirian, dia sekarang jadi punya teman-teman yang mendampingi dia, menemani dia gitu. Dan dia tidak ngerasa dihakimi, itu juga adalah mujizat. Jadi pertama, kalau mau diulang, membacanya dari perspektif curing dan healing, itu jadi tools. Lalu yang kedua, memaknai mujizat itu bukan hanya soal physically. Lalu yang ketiga, justru kita bisa belajar dari para ahli biblika yang membaca teks itu sebagai teks kesembuhan. Istilahnya adalah narrative healing. Nah, narrative healing ini adalah bagian dari teks kristologi penyingkapan Kristus sebagai Mesias. Setelah peristiwa-peristiwa Yesus menyembuhkan, kita akan lihat secara berurutan bahwa pada akhirnya Yesus mengungkapkan diri sebagai Mesias. Kenapa teks ini penting? Kenapa ini ada di Alkitab sebelum penyingkapan diri Yesus sebagai Mesias? Karena pada konteks saat itu, mereka hanya bisa percaya Yesus sebagai Mesias kalau Yesus melakukan kesembuhan dalam konteks yang mereka bisa pahami. Gitu. Jadi kita menafsirnya justru fokusnya bukan soal semua orang disabilitas aja disembuhkan oleh Yesus di konteks ini, tapi teks itu memang digunakan untuk menyingkapkan Yesus sebagai Mesias, dan itu adalah cara yang dipahami oleh orang-orang di komunitas itu untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Fokusnya sebagai pesan mesianik Yesus daripada pesan semua yang disabilitas harus disembuhkan. Gitu. Penekanan pembacaan teksnya dilihat secara holistik, bukan per satu bagian. Yesus menyembuhkan orang buta, selesai gitu. Jadi kalau seandainya kita hanya melihat di satu cerita, satu narasi aja, kita kehilangan pesan yang lebih utama. Urutan keseluruhan cerita itu ujungnya adalah soal Yesus membuktikan bahwa dia adalah sang Mesias itu, gitu. Dan ini saya tahu justru dari tafsiran ahli biblika yang mendalami disabilitas, dan itu menolong saya untuk membaca teks Alkitab tidak ableist, tidak diskriminatif gitu. Jadi kita terbuka pikirannya, oh selama ini saya membacanya hanya satu bagian-bagian aja. Saya kehilangan luput dari pesan utama bahwa ini adalah rangkaian teks. Ujungnya adalah penyingkapan Yesus. Supaya dimengerti di konteks itu ya lewat kesembuhan, karena itu adalah secara kultural bagaimana masyarakat mengidentifikasi Mesias dengan karakteristik tertentu, yaitu salah satunya adalah punya power untuk menyembuhkan, begitu. Semoga menolong. Ya, terima kasih Bu Isabel. Ya, sudah direspon sama Pak Esron ya. Silakan teman-teman, masih kita buka ruang untuk merespon ya. Satu atau dua penanya. Apakah masih ada? Oh, ini masih ada nih. Waduh, panjang juga ini ya. Dari Erika. Ya. Apakah mungkin kalau bisa Erika bisa menyampaikan secara langsung? Ini panjang sekali ya. Bisa disampaikan langsung? Saya baca aja secara singkat. Oke, silakan ya. Ya. Oh ya, jadi fokus utamanya adalah ketika bicara soal disabilitas, contohnya di Kota Medan, ada bus daily yang warna hijau, ada kursi khusus disabilitas di bus gitu. Jadi seolah-olah Erika menangkap bahwa istilah disabilitas yang dipahami itu hanya soal fisik. Padahal disabilitas tuh ada banyak jenisnya, dan seringkali mungkin ya akibatnya implikasi sosial dari asosiasi disabilitas dengan disabilitas fisik saja, orang yang tidak mengalami disabilitas fisik itu dianggap tidak disabilitas gitu.
orang yang misalnya punya disabilitas intelektual dianggapnya tidak disabilitas karena tidak terlihat. Nah, di mana fasilitas-fasilitas dan akses yang diberikan oleh masyarakat kita itu ketika bilang akses disabilitas juga memberikan akses kepada yang tidak terlihat disabilitasnya. Tidak bisa diwakili dengan kursi roda aja gitu. Oh, negara kita udah cukup maju, ada ini tempat duduk khusus disabilitas, ya itu hanya disabilitas kursi roda, sedangkan disabilitas itu sangat banyak, dan seolah-olah hanya dengan memberikan akses kursi roda, negara sudah selesai tugasnya gitu. Jadi kayak tokenisme aja, kalau mungkin ada ibu dan bapak yang pernah dengar istilah token, jadi kayak aksesoris saja, ya udah gitu, udah syaratnya aja gitu. Tapi secara mendalam itu nggak benar-benar dilakukan. Terima kasih Erika untuk pengamatannya yang sangat tepat. Ya, oke. Silakan, kita masih ada waktu sekitar 3 menit ya. Masih ada satu lagi dari teman-teman yang menanggapi, silakan. Jadi memang untuk memberikan sebuah pemahaman ini memang dibutuhkan proses yang panjang ya Bu Isabella ya, sehingga orang tidak melabelkan disabilitas itu orang yang perlu dikasihani, ya, diberikan tempat yang terpisah, harus dilakukan secara khusus. Justru yang merasa sempurna inilah yang harus memperbaiki perspektifnya dalam memandang orang-orang yang uh, kita katakan cacat, padahal sebenarnya itu bukan istilah yang tepat. Gitu ya. Masih ada teman-teman? Oh, ini ada satu lagi. Nah, ini. Oke, pertanyaannya ini dari Pak Esron lagi. Kira-kira jenis advokasi apa yang gereja perlu lakukan dalam tatanan politik atau undang-undang? Sebenarnya saya nggak secara khusus mendalami ini. Kalau seandainya tertarik, ini pertanyaannya bisa sangat dijawab oleh orang yang saya kenal, dia dengan disabilitas. Aku nggak tahu ini istilah yang tepat atau enggak, dwarfisme, dia jadi kelihatan kecil tubuhnya, kelihatan kayak dwarf. Itu mungkin istilah yang tidak tepat lagi digunakan, tapi dia punya disabilitas itu dan dia staf presiden dan dia lulusan sekolah teologi juga. Jadi kalau seandainya tertarik mungkin bisa dihubungi, namanya Kak Anggia Sari. Apa seperti cebol gitu ya? Dwarf itu Ya, seperti cebol ya. ya? Dan dia staf presiden gitu. Jadi istilah pertanyaan ini sangat tepat kalau dia yang jawab, dan dia punya background teologi juga gitu. Dia lulusan sekolah teologi. Jadi kalau tertarik jaringan teolog Sumatera bisa ajak Kak Anggi gitu yang lebih ahli untuk menolong kita sama-sama belajar. Ya, mungkin ini bisa menjadi bahan untuk diskusi kita selanjutnya ya. Ya, masih ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada ya, demikian diskusi kita malam ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Isabella yang sudah meluangkan waktu berbagi pengetahuan, pengalaman kepada kita semua. Ya, kita berdoa supaya Tuhan juga memberkati studinya di sana, bisa selesai sesuai dengan waktu yang memang sudah direncanakan dan bisa kembali dan menjadi berkat nanti bagi kita semuanya. Bolehkah salah satu dari Bapak Ibu untuk berdoa menutup diskusi kita malam ini? Atau mungkin saya minta kesediaan Pak Rim Saragi. Oke, baik. Kita satu menit kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan juga untuk ketetapan Tuhan sehingga hari ini kami bisa belajar tentang teologi disabilitas yang disampaikan oleh Ibu Isabella Nofsima. Kami tahu Tuhan bahwasanya segala sesuatu yang kami miliki adalah kurang sempurna di depan Tuhan, tapi kami mau belajar terus-menerus memahami dan
sekiranya kami sebagai pelayan Tuhan bisa memberikan dampak bagi gereja, masyarakat, dan juga negara terkait tentang bagaimana kami bisa hidup berdampingan, bagaimana kami bisa peka terhadap saudara-saudara kami yang disabilitas. Bapa di surga, terima kasih untuk materi hari ini, dan biar kiranya Tuhan untuk setiap kami yang mendengar bisa menerimanya dengan baik, mengaplikasikannya, dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan pelayanan kami. Jikalaupun kami bertemu pisah dari ruang Zoom ini, terima kasih karena telah hadir bersama kami, dan biarlah kiranya Tuhan yang selalu menjaga secara khusus Ibu Isabella Nopsima dalam studinya. Tuhan yang berkati supaya selesai dengan baik dan bisa juga berdampak bagi pelayanannya. Terpuji untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik teman-teman, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Nah, untuk diskusi malam ini, ya, teman-teman bisa nonton ulang di YouTube-nya Jaringan Dialog Sumatera ya. Mana tahu ada yang perlu diulang mengenai materi-materi atau diskusi yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman sampaikan tadi ya. Oke, teman-teman. Ya, sampai jumpa di diskusi yang berikutnya ya. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Makasih semua. Makasih, Ica. Makasih Terima juga Ibu Terima kasih. Siregar untuk Ya, teori malam ini. Saya sangat Terima kasih. ya, selamat malam. Salam kenal ya. terbuka. Salam kenal. Makasih Bu Ibu ya. Ya, oke. Oke. Saya live dulu ya. Oke, malam baik semuanya.